Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, termasuk memboikot impor gas alam. Namun, beberapa tahun kemudian, Eropa mempertimbangkan untuk kembali menggunakan gas Rusia. Apa yang melatar belakangi keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi negara-negara Eropa, khususnya Jerman? Pada tahun 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Uni Eropa merespons dengan serangkaian sanksi ekonomi yang ketat. Salah satu langkah signifikan adalah memboikot impor gas alam dari Rusia, yang selama ini menjadi pemasok utama energi bagi banyak negara Eropa. Sebelum sanksi diberlakukan, Rusia memasok sekitar 35% kebutuhan gas alam Uni Eropa melalui jaringan pipa yang melintasi Ukraina. Boikot terhadap gas Rusia ternyata menjadi bumerang bagi Uni Eropa. Untuk memenuhi kebutuhan energi, negara-negara Eropa terpaksa mencari alternatif dengan membeli gas alam cair, atau LNG, dari Amerika Serikat, Qatar, dan negara-negara Timur Tengah. Namun, harga LNG ini jauh lebih tinggi dibandingkan gas pipa dari Rusia. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024, harga gas alam di Eropa mencapai sekitar 50 euro per megawatt jam, meskipun krisis energi telah mereda. Italia, sebagai konsumen gas terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman, mengusulkan untuk mempertahankan dan menurunkan batas harga gas antara 50 hingga 60 euro per megawatt jam, untuk menghindari spekulasi harga. Jerman, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, merasakan dampak paling signifikan. Industri otomotif, yang menjadi tulang punggung ekonomi Jerman, menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi. Banyak pabrik terpaksa mengurangi produksi, atau bahkan menutup operasi mereka. Krisis ini tidak hanya mempengaruhi sektor industri. Rumah tangga di Jerman juga menghadapi kenaikan tagihan energi yang signifikan, terutama selama musim dingin. Banyak keluarga kesulitan membayar biaya pemanas dan listrik, yang sebelumnya terjangkau dengan pasokan gas murah dari Rusia. Pada puncaknya pada tahun 2018, ekspor gas Rusia ke Eropa mencapai 201 miliar meter kubik. Namun pada tahun 2023, volume ini menurun drastis menjadi hanya 15 miliar meter kubik yang dikirim melalui Ukraina. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya kesepakatan transit antara Rusia dan Ukraina pada akhir tahun 2024, yang mengakhiri salah satu rute ekspor gas tertua Rusia ke Eropa. Menghadapi krisis energi yang berkepanjangan dan tekanan ekonomi, beberapa pejabat Uni Eropa mulai mempertimbangkan untuk kembali mengimpor gas dari Rusia sebagai bagian dari potensi penyelesaian konflik dengan Ukraina. Mereka berpendapat bahwa langkah ini dapat menurunkan harga energi di Eropa dan mendorong negosiasi dengan Rusia. Namun, langkah ini menuai pro dan kontra. Sementara beberapa negara seperti Jerman dan Hungaria mendukung ide tersebut, negara-negara lain dan sekutu Ukraina menentangnya, mengingat implikasi geopolitik dan keamanan energi. Krisis ini menjadi pengingat bagi Uni Eropa akan pentingnya diversifikasi sumber energi. Investasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur LNG menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan meningkatkan ketahanan energi di masa depan. Meskipun menghadapi tantangan besar, Uni Eropa berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Upaya ini mencakup peningkatan efisiensi energi, pengembangan sumber energi terbarukan,